Buat kalian pengguna iPad, MacBook, atau Mac device dengan storage kecil dan punya banyak file, sedangkan kalian nggak pengen nyimpen di hard disk eksternal karena dirasa akan lemot. Atau buat kalian yang pengen ngerjain projectnya di external storage karena iPad-nya cuma 64 GB, tapi takut nge-lag pas ngedit. Tonton video ini sampai akhir karena saya punya solusi terbaiknya. Hai semua, balik lagi di YouTube. Di video kali ini saya mau bahas sebuah barang dari Orico, yaitu sebuah enclosure SSD. Lebih tepatnya untuk NVMe SSD. Yang di tangan saya ini adalah Orico M2 PVC3. Di paket penjualan kita dapat dua kabel USB, yaitu Type-C to Type-C dan Type-C to Type-A. Lalu ada thermal pad, baut dan obeng untuk pemasangan, ada buku manual, dan tentunya si enclosure-nya itu sendiri. Untuk enclosure-nya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama bottom case dari plastik, terus board untuk tempat NVMe-nya, dan yang terakhir itu adalah case penutup atas dari aluminium yang berfungsi juga untuk heatsink pendingin. Kenapa harus ada heatsink pendingin? Ya karena NVMe itu panas dan kalau nggak didinginin bisa terjadi thermal throttling yang berdampak ke penurunan performa. Dan ya cuman segini aja, ukurannya kecil dan ringkes, bisa dimasukin langsung ke kantong. Berikutnya kita lihat spek. Jadi enclosure NVMe dari Orico ini diklaim punya kecepatan 10 gigabit per second atau 1250 megabyte per second. Itu adalah kecepatan dari USB 3.2 Gen 2 atau dulu juga disebut sebagai USB 3.1 Gen 2. Kontrolernya pakai Realtek RTL 9210. Untuk support ukuran NVMe-nya mulai dari 2230 sampai yang panjang itu 2280. Untuk kapasitas maksimalnya bisa sampai di 2 TB. Dan sebagai catatan, enclosure ini hanya support untuk NVMe, jadi nggak bisa dipakai untuk M2 SATA. Nah, sekarang kita tes untuk performanya. Testbed yang akan saya pakai adalah Mac Mini M1 dan iPad Mini 6. Saya akan colok enclosure-nya ke port Thunderbolt di Mac Mini M1 dan port USB Type-C di iPad Mini 6. Dan kita akan uji dengan dua cara, yaitu synthetic benchmark dan juga real life usage, plus nanti kita akan bandingkan dengan enclosure M.2 SATA dari Orico juga. By the way, barangnya udah pernah saya bahas di video, linknya ada di deskripsi, kalian cek aja. Oke, sebelum kita benchmark, kita rakit dulu enclosure-nya. Di sini saya pakai NVMe dari MSI, yaitu Spatium M390 500GB. Dia jalan di PCI Express Gen 3x4 dengan rating 3400 MB per second. Buat yang belum nonton videonya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Saya taruh sana juga. Oke, saya mau format dulu SSD-nya dengan format APFS. Kita mulai untuk synthetic benchmark menggunakan Amorphous DiskMark. NVMe enclosure ini dapat read di 926 Mbps dan write-nya 943 Mbps. Sedangkan dengan Blackmagic Design agak sedikit berbeda, dapat read di 825 Mbps dan write di 891 Mbps. Cukup jauh dari klaim Orico yang menyatakan bisa sampai 10 Gbps, baik dengan Amorphous DiskMark apalagi Blackmagic Design. Untuk pembanding kita akan tes M.2 SATA enclosure 5 Gbps dari Orico juga dengan diisi SSD WD Green 240GB. Amorphous DiskMark dapat read di 496 Mbps dan write 274 Mbps. Dengan Blackmagic Design dapat read 463 Mbps dan write-nya 341 Mbps. Lagi-lagi beda antara dua program tersebut. Perbedaan NVMe dan M.2 SATA enclosure cukup signifikan. Kecepatannya bisa 2 kali lipat daripada SSD SATA-nya. Lalu apakah worth untuk beli yang NVMe enclosure-nya? Nah, tar dulu. Walaupun lebih kencang 2 kali lipat, ternyata ada bottleneck yang sangat parah untuk NVMe-nya. Dengan memasang si NVMe itu ke enclosure, speed yang dari 3400 Mbps turun ke 930 Mbps-an. Ya, itu jauh banget dari rating seharusnya sebuah NVMe Gen 3x4. Pertanyaannya, apakah di real life speed M.2 SATA udah cukup untuk ngedit video?
dari external storage. Oke, kita beralih ke iPad mini 6 untuk tes kali ini. Jadi saya akan edit video 4K dari external storage berupa M.2 SATA lewat port USB Type-C di iPad mini 6 yang punya speed 5 Gbps. Enclosure-nya 5 Gbps, port di iPad-nya juga 5 Gbps. Harusnya pas ya. Saya edit videonya itu dengan LumaFusion langsung dari external storage. Videonya cuma di cut, kasih transition dan motion text plus audio tentunya. Pada saat ngedit, scrubbing lancar tanpa masalah, nggak ada issue lag atau patah-patah atau bahkan error atau close sekalipun. Sayangnya di sini saya nggak dapat aplikasi untuk ngebenchmark speed external SSD-nya di iPad, jadi saya nggak bisa ngasih angka pasti untuk perbandingannya. Kalau kalian ada saran atau tahu aplikasi apa yang bisa ngetes speed external storage di iPad, komen aja di bawah, nanti saya update infonya. Jadi berdasarkan pengetesan sederhana di atas, harusnya bisa disimpulkan bahwa speed M.2 SATA untuk editing di external storage bagi pengguna iPad mini 6 saya rasa masih cukup mumpuni. Belum ada urgensi untuk pindah ke NVMe karena ya limitasi port di iPad-nya yang masih 5 Gbps. Sedangkan untuk yang pakai Mac mini, MacBook atau Mac device lainnya yang kalian perlu speed lumayan kencang di 10 Gbps, bisa lirik enclosure NVMe-nya. Atau kalau hanya sekedar buat nyimpen file, saya rasa M.2 SATA juga sangat masih layak gitu kan untuk dipilih. Speednya jauh lebih kencang dibandingkan harddisk konvensional biasa. Saya milih rakit SSD eksternal sendiri, baik itu NVMe maupun M.2 SATA, karena saya rasa jatuhnya itu lebih murah. Contoh dengan harga NVMe 500GB itu 850.000 dan enclosure-nya itu sekitar 250.000, jatuhnya sekitar 1.100.000 ya. Itu lebih murah 450.000 dibandingkan beli SanDisk SSD eksternal. Ya itu kalau saya, walaupun sedikit ribet harus ngerakit sendiri. Jadi kalau kalian gimana? Komen aja di bawah. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bisa kasih gambaran dan solusi buat yang storage iPad dan Mac-nya kecil atau base model. Thank you udah nonton sampai akhir. Silahkan like dan komen di bawah. Dan jangan lupa giveaway-nya masih berlangsung. Kalian subscribe aja. Kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.